Ada satu hal menarik yang sedang terjadi dalam dunia pertahanan Indonesia. Tanpa banyak sorotan, tanpa parade besar, tapi satu persatu, alutsista strategis mulai bergerak menuju Indonesia. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Ini adalah tahun di mana hasil dari keputusan besar bertahun-tahun lalu mulai benar-benar terlihat. Jet tempur generasi terbaru, pesawat angkut raksasa, kapal perang kelas berat, hingga sistem senjata strategis. Semuanya masuk dalam satu fase yang sama. Fase realisasi. Dan yang menarik, beberapa di antaranya sudah dijadwalkan datang dalam hitungan hari. Salah satunya bahkan disebut akan tiba 22 Januari 2026. Di video ini, kita akan bahas satu persatu. Bukan sekadar kapan datang, tapi kenapa alutsista ini penting. Apa perannya ke depan? Dan bagaimana semuanya terhubung dengan situasi geopolitik internasional yang semakin kompleks. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di KS Project, kita bahas pertahanan tanpa teriak, tapi pakai logika. Oke, kita mulai. Rafale, tulang punggung baru TNI AU. Pembahasan kita mulai dari yang paling banyak menyedot perhatian. Dassault Rafale. Keputusan Indonesia membeli Rafale bukan keputusan instan. Prosesnya panjang, penuh dinamika, dan lahir dari kebutuhan strategis jangka panjang TNI Angkatan Udara. Setelah berbagai opsi dipertimbangkan, Indonesia akhirnya menandatangani kontrak pembelian Rafale secara bertahap. Titik pentingnya ada di 22 Januari 2026. Pada tanggal inilah 3 unit Rafale pertama dijadwalkan tiba di Indonesia. Ini bukan sekadar kedatangan pesawat baru, tapi awal dari era baru kekuatan udara Indonesia. Menariknya, Rafale yang datang bukan versi awal, melainkan Rafale B. Dan bahkan unit kedua TNI, AUT-03018 sudah tercatat melakukan uji terbang. Ini menunjukkan bahwa proses integrasi tidak hanya administratif, tapi sudah masuk tahap operasional. Untuk tahun 2026 sendiri, Indonesia diperkirakan akan menerima total 6 unit Rafale. Dan yang membuat cerita ini semakin strategis, muncul pula opsi tambahan hingga 18 unit di luar kontrak awal. Jika opsi ini terrealisasi, Rafale bukan sekadar pelengkap, tapi akan menjadi tulang punggung utama TNI AU dalam dekade ke depan. Pesawat ini bukan hanya kuat dalam dogfight, tapi juga unggul dalam misi serangan presisi, ISR, dan dominasi udara modern. Rafale menandai satu hal penting. Indonesia tidak lagi berpikir jangka pendek, tapi sedang membangun arsitektur kekuatan udara jangka panjang. T-50I Golden Eagle. Cerita yang tertunda, bukan dibatalkan. Masuk ke alutsista berikutnya. T-50I Golden Eagle. Indonesia bukan pemain baru dalam pengoperasian T-50. Sebelumnya, TNI AU sudah memiliki sejumlah unit yang berperan penting sebagai pesawat latih lanjut sekaligus light attack aircraft. Dalam kelanjutannya, Indonesia memutuskan untuk memesan total 6 unit tambahan T-50I. Namun, disinilah cerita menariknya dimulai. Dari total 6 unit tersebut, 2 unit pertama merupakan batch awal yang seharusnya dikirim pada akhir tahun kemarin. Sayangnya, proses pengiriman ini mengalami penundaan. Bukan karena masalah teknis pesawat, bukan karena pembatalan kontrak, melainkan karena perbedaan pandangan terkait rute transit. Pihak Korea Selatan menginginkan jalur transit tertentu, sementara Indonesia menghendaki jalur yang berbeda, yang dianggap lebih aman dan sesuai kepentingan nasional. Akibatnya, pengiriman 2 unit awal dari total 6 unit ini tertunda. Dan baru setelah fase ini terselesaikan, pengiriman lanjutan dari sisa pesanan akan menyusul. Artinya jelas, ini bukan pesanan baru, bukan penambahan di luar kontrak, melainkan satu paket yang sama, hanya tertunda secara teknis. Dan dalam konteks kekuatan udara, T-50I tetap memegang peran krusial sebagai penghubung antara pesawat latih dasar dan jet tempur utama seperti Rafale. A400M MRTT K2. Tulang punggung logistik nasional.
Sekarang kita beralih ke langit yang berbeda. Angkutan strategis. Indonesia memesan A400M Atlas bukan tanpa alasan. Negara kepulauan dengan ribuan pulau, wilayah rawan bencana, dan kebutuhan proyeksi kekuatan lintas wilayah membutuhkan pesawat angkut berat yang andal. Unit pertama A400M sudah tiba lebih dulu dan langsung membuktikan nilainya. Pesawat ini langsung digunakan dalam misi kemanusiaan, termasuk membantu penanganan bencana di Sumatera. Bukan sekadar simbol, tapi langsung bekerja. Kini perhatian tertuju pada A400M unit kedua. Berdasarkan pola pengiriman dan kesiapan produksi, unit kedua ini diperkirakan akan tiba dalam rentang 2026. Memperkuat kemampuan angkut strategis TNI AU. Keberadaan 2A400M ini akan mengubah cara Indonesia merespons krisis, baik militer maupun non-militer. Dari pengiriman pasukan, logistik, hingga bantuan kemanusiaan skala besar. Helikopter. Program besar, dampak nyata. Presiden pernah menyebut angka yang mengejutkan. Hingga 200 unit helikopter. Dan ini bukan wacana kosong. Faktanya, helikopter dari keluarga Mi-8, Mi-17, hingga Mi-35M sudah mulai berdatangan. Dan bahkan langsung diterjunkan ke lapangan. Beberapa unit tercatat aktif membantu operasi di Sumatera. Bukan dalam latihan, tapi dalam kondisi nyata. Ini menunjukkan bahwa penguatan alutsista tidak selalu soal perang, tapi juga ketahanan nasional secara menyeluruh. Helikopter menjadi tulang punggung mobilitas, evakuasi, logistik, dan operasi cepat, terutama di wilayah sulit dijangkau. KRI Prabu Siliwangi 321. Frigate terbesar di kawasan. Masuk ke laut. KRI Prabu Siliwangi 321. Saudara kandung KRI Brawijaya adalah bagian dari program besar modernisasi TNI AL. Frigate ini bukan kapal biasa. Ia digadang-gadang sebagai salah satu frigate terbesar dan termodern di Asia Tenggara. Menariknya, kapal ini memiliki sejarah penting karena berasal dari program pengambil alihan dan kerjasama dengan Angkatan Laut Italia. Indonesia tidak sekadar membeli, tapi belajar, mengadopsi, dan membangun fondasi industri pertahanan laut. Saat ini, KRI Prabu Siliwangi 321 masih menjalani sea trials. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal ini diperkirakan akan tiba dan resmi memperkuat armada TNI AL dalam waktu dekat di 2026. Rudal balistik Han. Senyap tapi strategis. Bagian terakhir, dan paling sensitif. Rudal balistik Han. Seperti sebelumnya, Indonesia memilih diam. Tidak banyak pernyataan. Tidak banyak publikasi. Namun informasi yang beredar menyebutkan bahwa Indonesia tidak hanya menambah, tapi bahkan beberapa unit baterai sudah tiba. Rudal balistik bukan soal dipamerkan. Ia soal deterensi, pencegah. Keberadaannya mengubah kalkulasi pihak lain, bahkan tanpa pernah digunakan. Geopolitik dan kebutuhan nasional. Kalau kita tarik garis besar, semua alutsista ini tidak berdiri sendiri. Mereka hadir di satu fase yang sama, ketegangan global meningkat. Kawasan Indo-Pasifik semakin sensitif. Dan Indonesia berada di titik strategis. Modernisasi alutsista bukan agresi. Ia adalah bahasa diplomasi modern. Indonesia tidak sedang bersiap untuk perang, tapi bersiap agar tidak diremehkan. Tahun 2026 akan menjadi tahun penting bagi pertahanan Indonesia. Bukan karena satu alutsista, tapi karena keseluruhan ekosistem kekuatan yang mulai terbentuk. Menurut kalian, alutsista mana yang paling krusial untuk masa depan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena di KS Project, kita bahas pertahanan tanpa teriak, tapi pakai logika. KS Project pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.